Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Alhamdulillah, daripada hafal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Segenap yang kami muliakan para sepuh, orang tua kami, para hujjaj, para asatizah, wabil khusus Kakanda Bang Haji Ramayuli beserta keluarga besar beliau, hadirin hadirat, ibu-ibu yang luar biasa masih semangat untuk melaksanakan sholat taraweh dimanapun dilaksanakan. Saking semangatnya sejadah duluan yang nyampe, orangnya belakangan. Sama di mana-mana ibu-ibu. Alhamdulillah. Berarti nanti yang masuk surganya sejadah duluan. Insya Allah. Oleh karenanya alhamdulillah patut kita syukuri, tanpa terasa ini puasa sudah masuk malam ke-6. Sejak malam Kamis lalu tanggal 22 Maret melalui pemerintah kita, Kementerian Agama mengumumkan dalam sidang isbat bahwa 1 Ramadan jatuh pada tanggal 23 Maret hari Kamis. Alhamdulillah. Bertanda Allah masih sayang sama kita. Allah masih cinta kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah masih memberikan kesempatan buat kita untuk meraih maghfirah dan juga ampunan serta rahmatnya. Sebab di antara bukti kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa amalan yang kalau dilakukan oleh umat Nabi Muhammad dengan amalan yang sedikit namun pahalanya besar luar biasa. Ini salah satunya ibu-ibu, kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan bukan hanya dianjurkan di malam harinya untuk kita hidupkan dengan ibadah, namun juga di siang hari kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah. Oleh karenanya singkat waktu pertemuan kita kali ini mengawali Ramadan, walaupun sudah banyak para guru yang menjelaskannya, yaitu 3 perkara untuk kita jaga mumpung masih di awal Ramadan. Yang pertama tentu menjaga ibadah puasa kita. Dari sejak kemarin hari Kamis sampai saat ini, yang mudah-mudahan sampai selesai Ramadan bisa kita laksanakan sesuai dengan ajaran syariat. Kita kepengen puasa kita bukan hanya sah menurut agama, lebih daripada itu kita berharap mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita kepengen Bapak Ibu. Bukan hanya menahan lapar, menahan haus,
menahan dunia, tapi lebih daripada itu menahan hawa nafsu yang menjadi musuh utama dalam kehidupan kita, lebih jahat daripada setan. Setan musuh di luar kita, tapi hawa nafsu adalah musuh dalam selimut. Susah membedakan antara hak dengan yang batil. Makanya dengan melaksanakan ibadah puasa itu salah satu senjata untuk melawan hawa nafsu kita, saudara. Ramadan bulan yang penuh besar pahala. Kebaikan apapun yang dikerjakan di bulan Ramadan, baik di siang hari maupun di malam hari, pahalanya sangat besar. Makanya kita nggak usah aneh, Bapak Ibu. Kalau di siang hari menjelang zuhur, apalagi selesai sholat zuhur, itu luar biasa, masjid penuh yang pada duduk ngangguk-ngangguk. Itu kira-kira kenapa tuh? Bukan ngantuk, keberatan pahala. Iya betul. Saking banyak pahalanya Allah berikan di bulan Ramadan yang tidak pernah diberikan di bulan selainnya. Makanya kita kalau tahu apa yang sudah Allah siapkan di bulan Ramadan, kata Nabi, pasti umatnya berharap semua bulan jadi bulan Ramadan. Karena begitu indahnya, begitu nikmatnya. Kalau kita dalam membaca Quran, beda suasananya kalau di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan perasaan kita nih yang lancar ngaji Quran, di luar bulan Ramadan baca 1 juz sehari berat banget. Betul kira-kira? Di luar Ramadan baca 1 juz berat banget. Biarin lah, yang penting kan baca, Pak Ustaz. Betul, yang pentingnya baca. Tapi target 1 juz di luar Ramadan itu beratnya luar biasa. Tapi alhamdulillah di bulan Ramadan 1 juz, alhamdulillah juga sama, nggak habis-habis. Orang ngantuk nih gede, itulah setan. Baru buka Quran, ya tuh mata udah susah banget diajak musyawarah. Nonton TV melek lagi, buka Quran, alhamdulillah. Berarti kan nikmat. Jadi orang kalau susah tidur nggak perlu ke dokter, nggak perlu minum obat tidur. Buka aja Al-Quran, insya Allah tidur selama-lamanya. Inilah karunia yang Allah berikan kepada kita. Jaga ibadah puasa kita yang pertama, ibu-ibu. Siapapun kita, ya, kita nggak perlu panjang lebar bicara amal soleh. Kenapa? Karena kita masih banyak kekurangan. Tadi imam kita baca ayatnya tuh, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kalian bisa berkata sesuatu yang belum kalian lakukan? Yang padahal murka Allah sangat besar bagi kalian yang hanya berkata tapi tidak mampu untuk melakukannya. Nah, minimal evaluasi diri, introspeksi diri, mawas diri. Nggak perlu kita melihat kesalahan orang lain, karena yang ditanya nanti di hadapan Allah kesalahan kita. Kalau kita di Ramadan nggak puasa, tetangga juga nggak puasa, ketika ditanya oleh Allah, yang ditanya kenapa kamu nggak puasa, bukan kenapa tetangga kamu tidak puasa. Tidak, berarti urusan masing-masing. Ya, urusan masing-masing. Maka perlu
Di Ramadan ini banyakin evaluasi diri. Alhamdulillah kalau kita sadar diri, ya Allah, alhamdulillah masih diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Ramadan tahun lalu saya banyak salah, mulut gak bisa dijaga, mata gak bisa dijaga, tangan gak pernah megang tasbih, mulut gak pernah baca Quran, sejadah gak pernah digelar buat sholat. Namun alhamdulillah ini Ramadan masih dipertemukan lagi dengan kita, bertanda Allah masih sayang sama kita. Maka diantaranya jaga puasa kita. Yang kedua adalah jaga juga qiyamul lail, ibadah di malam hari. Kata guru kami, diantaranya menjaga qiyamul lail itu adalah dengan melaksanakan isya dan subuh berjamaah. Itu paling sedikitnya Bapak Ibu. Barang siapa yang menjaga sholat isya'nya berjamaah, subuhnya berjamaah selama bulan Ramadan, dari sejak diumumkan sidang isbat tanggal 1 Ramadan sampai nanti sidang isbat kembali menentukan 1 Syawal, orang tersebut dipastikan akan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Itu sudah pasti Bapak Ibu. Sudah pasti orang yang menjaga qiyamul lail, isya'nya berjamaah, subuhnya berjamaah, walaupun lagi-lagi tarawihnya macam-macam, yang penting isya'nya berjamaah, subuhnya berjamaah, itu dipastikan akan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Baik dia tahu itu malam Lailatul Qadar ataupun enggak tahu. Makanya karena itu rahasia Allah, sejak awal Ramadan sampai selesai, setiap malam perbanyak kalimat yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna boleh. Ini doa yang selalu diajarkan Sayyidina Rasul kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sama seperti orang melaksanakan ibadah haji. Di saat menjelang wukuf Arafah tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 8 ini orang tiba-tiba dibawa ke rumah sakit, kemudian harus dirawat. Ketika tanggal 9 Zulhijjahnya, tim medis dokter rumah sakit membawa dirinya dengan ambulan masuk ke padang Arafah untuk melaksanakan wukuf Arafah. Karena ini pasien di dalam ambulan, dia nggak tahu apakah ini padang Arafah atau tidak. Tetapi selama tanggal 9 Zulhijjah, dirinya sudah berada di padang Arafah melaksanakan wukuf, walaupun di dalam mobil ambulan, walaupun dia tidak tahu ini Arafah, maka hajinya sudah sah. Berarti dia sudah menemukan hari Arafah, walaupun dia sendiri kagak tahu itu padang Arafah. Itulah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, malam yang mulia bagi mereka yang diberikan keistimewaan oleh Allah. Hatinya bersih, pandangan matanya selalu melihat Al-Quran, tangannya selalu bertasbih, mulutnya selalu berzikir, selalu mengingat Allah. Itulah orang yang bisa mengetahui malam Lailatul Qadar. Tapi mungkin model kita orang awam yang lagi-lagi banyak kekurangan. Jangankan di luar sholat, lagi sholat kita mikirin sesuatu. Betul kira-kira. Itulah hebatnya kita orang awam. Di luar sholat kagak ingat apa-apa. Begitu sholat Allahu Akbar, ya Allah gerimis, jemuran belum diangkat. Ya Allah, kunci belum dicabut dari mobil, dari motor, takut diambil orang. Ada aja itu pikiran yang masuk dalam sholat. Karena kita orang awam nggak ngerti keistimewaan Lailatul Qadar,
maka cukuplah bagi kita jangankan jaga sholat isya dan subuh berjamaah sepanjang malam bulan Ramadan, insya Allah berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Yang ketiga yang perlu dijaga selain menjaga puasa, yang kedua qiyamul lail, yang ketiga ajak diri kita pribadi dan keluarga untuk selalu menggapai rahmatnya Allah di bulan Ramadan. Lagi-lagi Ramadan, Masya Allah, bulan yang istimewa Bapak Ibu. Kita mendapatkan ampunan Allah di luar Ramadan agak susah. Sepertiga malam terakhir menjelang subuh baru terbuka pintu langit lebar-lebar. Kitanya masih molor, kitanya masih pules, kitanya masih selimutan. Padahal Allah tiap malam selain Ramadan tuh manggil-manggil, hai hambaku, siapa yang ingin bertaubat, aku terima taubatnya. Hai hambaku, siapa yang minta ampun, aku ampunkan dosanya. Hai hambaku, siapa yang ingin dikabulkan hajatnya, aku kabulkan hajatnya. Tiap malam Allah berseru. Lagi-lagi kita susah bangun malam. Alhamdulillah bangun malam, pipis, tidur lagi. Alhamdulillah. Yang penting kan bangun malam. Urusan pipis mau sholat masa bodoh, yang penting bangun malam. Tapi di bulan Ramadan, Masya Allah, 24 jam Bu, siangnya malamnya mustajab, siangnya malamnya dapat rahmat, siangnya malamnya dapat ampunan, siangnya malamnya kita berzikir kepada Allah. Makanya rugi kalau di bulan Ramadan kita terhalang mendapat rahmat Allah. Kenapa? Gara-gara kita masih disibukkan dengan dunia. Berapa banyak orang yang berpuasa selama Ramadan tapi hubungan sesama saudara makin retak, sesama tetangga makin dendam, sesama saudara makin jauh. Bagaimana mungkin Ramadannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, inilah 3 perkara mengawali Ramadan. Jaga puasa kita, jangan sampai hanya menahan lapar dan haus. Usahakan berdoa memohon semoga diterima puasa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang puasanya diterima dijamin masuk surga. Kata Nabi, inna fil jannati baban yuqal lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Di surga nanti ada pintu yang bernama pintu Rayyan. Itu pintu tidak akan bisa masuk kecuali mereka yang berpuasa di dunia. Mudah-mudahan puasa kita ikhlas karena Allah. Yang kedua, jaga sholat malam kita, karena itulah gudangnya kebaikan. Yang ketiga, perbanyak kita meraih rahmatnya Allah dengan cara bertaubat, terutama menjelang buka puasa. Menjelang buka puasa itu waktu yang sangat mustajabah Bapak Ibu, jangan sampai kelewatan. Makanya Nabi memperbanyak doa, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Tuh, kata Nabi jaga 4 doa tadi. Pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua istighfar, astaghfirullah. Yang ketiga minta surga, nas'alukal jannah. Yang keempat berlindung dari neraka, wa na'udzubika minan nar. Mudah-mudahan doa kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak keturunan kita anak yang soleh dan solehah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah,
mudah-mudahan hidup dalam keadaan bahagia, meninggal husnul khatimah, di akhirat masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah ila hadratin Nabi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.